Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat semua warahmatullahi mahasiswa? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya. Ada yang sakit nggak? Ada temanmu yang sakit nggak? Nggak ada ya? Ya semua sehat ya. Ya, selalu dijaga kesehatan dan mohon untuk selalu banyak berdoa, mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah. Semoga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh kedamaian dan keberkahan. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan belajar hakikat sains, kerja ilmiah, dan paradigma kebenaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kita mulai. Nah, kita bicara tentang hakikat sains. Jadi hakikat sains. Ada beberapa tokoh yang berkaitan dengan hakikat sains. Ada John Desmond Bernal, ada Albert Einstein, dan Kemendikbud. Nah, ini adalah bicara hakikat sains. Jadi, dari beberapa pemikir, kemudian ada beberapa pendapat, ini nanti menjadi pedoman kita kalau kita bicara hakikat sains. Anda sebagai calon guru harus bisa apa itu sains. Jadi kalau bicara sains, maka ada yang pendapat mengatakan bahwa sains adalah pengetahuan atau pengetahuan umum yang berisi apa saja yang dipahami manusia, di mana pengetahuan tersebut benar secara rasional dan benar dari takhayul, ya, dan bebas dari takhayul atau kepercayaan yang tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, Albert Einstein menyatakan sains merupakan suatu pola pikir logis dan uniform. Ya, apa yang disampaikan oleh Kemendikbud? Sains adalah, pengetahuan sains adalah bersifat ilmiah, rasional, dan objektif. Pada saat ini, pengetahuan sains adalah suatu pengetahuan yang dipelajari dari hasil pengujian suatu kebenaran melalui metode ilmiah. Jadi para mahasiswa sekalian yang saya hormati, mohon dicamkan satu-satu pendapat Bernal, pendapat Albert Einstein, dan Kemendikbud. Coba Anda perhatikan. Yang pertama dari John Desmond Bernal. Kata kunci apa yang muncul di situ, Mas Pandu? Yang penting dari kata kunci itu, sains adalah apa, Mas Pandu? Sains adalah pengetahuan yang benar secara rasional dan bebas dari tahayul. Ya, jadi apa kata kuncinya? Yang penting ini. Benar dan bebas dari secara rasional dan bebas dari takhayul. Ya enggak? Iya, Prof. Jadi kalau Anda misalnya percaya, oh ya, yang menyebabkan gunung meletus itu karena ada penunggu gunung meletus sedang tidur, atau yang penunggu dari terjadinya gunung meletus, kalau di Jawa dulu misalnya ada ya Mbah Marijan yang nunggu gunung itu baru tertidur. Nah, kalau Anda percaya seperti itu, berarti Anda tidak memiliki pengetahuan sains. Jadi harus terbebas dari takhayul. Nah, jadi hal-hal yang takhayul, yang mula-mulanya itu sebagai awal dari munculnya pengetahuan, bergeser ke pengetahuan yang bersifat rasional. Nah, maka di sini benar mengatakan pengetahuan sains harus rasional, artinya logis. Ya, tolong ditulis logis. Artinya apa? Dapat diterima.
secara akal. Secara akal. Misalnya saja, ada suatu fenomena alam. Ya. Mengapa kok fenomena alam, Prof? Karena fenomena alam merupakan bahan kajian. Bahan kajian dari sains adalah fenomena alam, serta di balik fenomena alam itu sebenarnya apa? Sebenarnya. Oleh karena itu, misalnya saja, api itu panas. Api itu panas. Nah, coba kemudian kita coba pegang atau kita dekat di samping sekitar api. Oh iya betul, api itu panas. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa api itu panas itu bisa secara rasional bisa dibuktikan atau secara rasional benar. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Secara rasional benar. Kenapa? Kalau suatu benda dipotong-potong, maka suatu saat akan ditemukan bagian dari potongan itu yang tidak dapat dibagi lagi. Itulah yang dinamakan atom. Nah, kebenaran seperti itu namanya kebenaran secara rasional. Nah, jadi bahan kajian IPA yang seperti itu. Tapi misalnya saja, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib, itu bukan kajian dari IPA. Bagian IPA adalah fenomena alam dan penyebab dari suatu fenomena alam. Itu yang dikaji. Nah, kemudian yang kedua, Albert Einstein. Apa yang menarik? Pandu? Dari Albert Einstein, sains itu merupakan pola pikir yang logis dan uniform. Ya. Jadi pikir logis, jadi hampir sama dengan logis. Hanya di sini uniform, artinya apa? Umum. Jadi bisa diterima umum. Kalau orang mengatakan bahwa logam itu menghantarkan arus listrik dari sisi sains, maka orang umum juga, oh iya betul, walaupun di luar sains. Bahwa suatu zat itu ada yang asam, basa, garam, orang sains mengatakan itu, tapi orang umum kadang-kadang juga, oh ini ada garam, istilah garam, ada istilah asam, ada basa. Padahal istilah-istilah itu sebenarnya miliknya orang sains, tapi masyarakat umum sudah biasa. Ibu-ibu, ada nggak yang mengenal kata garam? Yang lain, Mbak Mira, siapa Mbak Mira? Kristina, Prof. Mas, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ibu kamu pernah ngomong garam? Pernah, Prof. Ya. Pernah ngomong asam? Misalnya asam, atau mungkin pernah nggak tahu asam? Mungkin belum tahu ya. Ibu apa, Mbak, kerjanya? Ibu rumah tangga, Prof. Nah, tapi garam tahu ya? Tahu. Tapi hal yang bersifat asam mungkin tahu ibu-ibu itu. Jarang pakai Jadi kata pengetahuan itu, sekali lagi pengetahuan itu kadang-kadang sains itu rasional, dapat diterima rasional dan secara umum mengakuinya. Diakui secara umum, bukan hanya miliknya orang sains. Itu. Kemudian yang ketiga, ini Kemendikbud ini yang paling sempurna. Ya, jadi pengetahuan sains adalah bersifat ilmiah, rasional, objektif. Ilmiah, rasional, dan objektif. Nah, ilmiahnya itu dibuktikan dengan yang dinamakan metode ilmiah. Ya, oke. Jadi tolong kalau Anda ditanyakan tentang apa itu sains, atau pengetahuan sains, Anda lebih merujuk yang ini. Kemendikbud. Itu istilah yang agak luas, komprehensif dibanding dengan dua pendapat sebelumnya. Oke. Kemudian pengetahuan utama bidang sains. Ini yang utama. Yang pertama itu fisika.
ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Kata kuncinya adalah mempelajari sifat dan gejala benda-benda di alam. Yang kedua, bidang fisika secara garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok. Ada fisika klasik dan fisika modern. Nah, ketika bicara fisika setelah penemuan zat sebagai gelombang, nah disitulah mulainya fisika modern. Jadi fisika modern ditandai penemuan dari suatu teori atau pendapat bahwa materi itu selain bersifat materi, tapi juga bersifat sebagai gelombang. Nah, ketika disitulah muncul gelombang, itu mulai fisika modern. Sehingga dikenal dengan saat itu yang berkembang namanya fisika kuantum. Nah, berikutnya di sini dikatakan, fisika klasik mengetahui mekanika listrik, magnet, panas bumi, optik, dan gelombang. Fisika modern berkembang mulai abad ke-20 sejak penemuan relativitas Einstein dan radioaktivitas oleh keluarga Curie. Nah ini, relativitas Einstein ini tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam itu berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat perubahan dinamika, dan energetika zat. Jadi kimia itu mempelajari ini komposisi, struktur, sifat, perubahan-perubahan zat, dan energi yang menyertainya. Dalam hal ini dikatakan energetika zat. Nah, kemudian kimia itu mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi tadi komposisi, struktur, sifat itu tadi. Nah, yang mana membutuhkan suatu keterampilan dan penalaran. Jadi dalam mempelajari kimia membutuhkan keterampilan dan penalaran. Penalarannya itu namanya rasional, logika, keterampilan itu namanya nanti masuk pada kerja ilmiah. Nah, kemudian berikutnya, kimia sebagai produk pengetahuan kimia berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori, serta sebagai proses kerja ilmiah. Jadi saya sampaikan pada Anda, yang dinamakan produk pengetahuan sains, termasuk di situ kimia adalah, jadi nanti produk sains itu terdiri atas, bisa berupa ini, fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, produk ilmu pengetahuan yang paling kokoh, paling kuat adalah teori. Kalau fakta itu termasuk kategori jenjang pengetahuan yang masih rendah. Jadi kalau Anda nanti kuliah, mudah mengadakan riset dan sebagainya, Anda sampai menemukan teori, oh berarti Anda hebat. Apalagi teori baru. Berarti Anda memiliki jenjang akademik pengetahuan yang paling tinggi. Kalau sudah sampai mengetahui teori. Nah, kemudian biologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta lingkungannya. Makhluk hidup beserta lingkungannya. Objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, biologi itu benda konkret dan dapat ditangkap panca indera, tetapi berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, selama dia berstatus sebagai makhluk hidup, maka dikaji di dalam bidang kajian biologi. Nah, baik yang dapat ditangkap oleh panca indera, kadang-kadang juga bisa ditangkap oleh alat teknologi. Nah,
Misalnya saja amoeba, virus, itu kan tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara nyata, tetapi melalui bantuan. Itu pun menjadi bagian dari biologi. Nah, jadi kalau awal-awalnya mungkin hanya sebatas ditangkap panca indera, tetapi secara empiris lama-lama akan berkembang, termasuk makhluk hidup yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi dapat ditangkap oleh menggunakan alat bantu atau alat-alat teknologi. Nah, cara mengembangkan ya seperti umumnya ya, cara memperoleh atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan biologi yang dikembangkan adalah kemampuan berpikir logis yang bersifat deduktif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum. Nah, kemarin sudah ya Bu Mira ini induksi-deduksi. J sampun, Prof. Nah, jadi ini hal-hal yang dari khusus bisa ditarik ke umum. Ya. Misalnya apa? Ya, dari khusus ditarik yang umum. Ya. Dalam biologi banyak sekali. Misalnya saja, ya, biologi, ya, ada binatang ya yang kakinya 4, memiliki telinga, biasanya berkembang biak dengan melahirkan atau ya berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kita lihat kambing, kemudian sapi dan sebagainya. Berarti sifat dan gejala. Nah, kemudian kalau kimia itu berkaitan dengan kata kuncinya adalah pelajari tentang ya komposisi, struktur dan sifat serta perubahan saat serta energi yang menyertainya. Itu kimia. Sedangkan biologi itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kata kuncinya adalah makhluk hidup serta lingkungannya. Nah, oleh karena itu yang menarik di sini kimia terletak di tengah. Berarti apa? Berarti kimia secara ontologi itu ya berkaitan dengan ilmu fisika dan ilmu kimia, ilmu fisika dan ilmu biologi. Nah, itu. Jadi kimia misalnya saja mempelajari kaitannya dengan fisika, komposisi struktur dari suatu zat benda mati. Nah, tetapi kimia juga mempelajari tentang struktur komposisi yang membangun suatu jaringan, suatu makhluk hidup. Nah, inilah istimewanya kimia. Di kimia itu bahan kajiannya yaitu baik makhluk hidup maupun benda mati. Kemudian berikutnya, mengatur dari lain harusnya melalui pemahaman dari berbagai aspek bidang kajian sains tersebut, yaitu aspek. Jadi kalau kita lihat secara ontologi, nah saya bicara ontologi karena ini filsafat, ya, secara ontologi, nah itu dapat dianggap sebagai ya institusi. Contohnya apa Pak Darmin? Contohnya Anda sekarang ada di institusi ya yang namanya IPA. Ya, institusi IPA, prodi IPA. Ya, itu institusi kan, prodi IPA. Nah, jadi di sini suatu kelembagaan dari SAN itu adalah imajiner, tidak nyata seperti hanya kelembagaan bidang profesi tertentu. Nah, ya. Apa Anda tahu prodi IPA itu apa? Enggak. Gedung D5, Anda bisa lihat, bisa memegang gedung D5. Dikatakan, oh IPA institusi, prodi IPA, nggak bisa dilihat. Seperti Anda, angka 5, nggak bisa melihat angka 5. Jadi itu yang dimaksud IPA sebagai institusi. IPA juga dianggap suatu metode. Ya. Yang penting di sini adalah ada istilah metode sains, metode ilmiah. Jadi dengan demikian, ya, sains dikaitkan dengan metode ilmiah, berarti di sini adalah secara epistemologi
Ya, IPA itu adalah suatu hal yang harus dilalui oleh para ilmuwan dalam mencapai kebenaran, dalam mencapai suatu kebenaran. Apa tahapan itulah? Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang saintis dalam mencari kebenaran itu dinamakan metode ilmiah, tahapan kinerja ilmiah. Ada masalah, kemudian mencari literatur untuk memecahkan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, dugaan, jawaban sementara dari suatu masalah. Nah, apakah dugaan sementara, jawaban sementara kita benar atau tidak? Maka dilakukan namanya percobaan, eksperimen, melakukan percobaan. Nah, hasil percobaan dianalisis. Hasilnya bagaimana? Apakah bisa menjawab atau tidak? Kalau bisa menjawab, oh berarti hipotesis kita benar. Kalau tidak, berarti salah. Nah, kalau sudah benar secara eksperimen, muncullah suatu simpulan atau suatu simpulan. Nah, kalau percobaan itu dilakukan berkali-kali menghasilkan produk, hasil yang sama, maka muncullah nanti teori. Jadi, kalau Anda ingin menemukan suatu teori, harus melalui proses yang namanya tadi, metode ilmiah berulang-ulang, reproducibility. Diulang-ulang, diproduksi berkali-kali. Nah, itu. Nah, kemudian IPA dapat dipandang sebagai kumpulan pengetahuan. Jadi di sini sains dipandang sebagai suatu body of knowledge yang terus tumbuh dan tidak statis. Jadi IPA itu sebagai body of knowledge, sebagai batang tubuh pengetahuan. Karena tubuh, berarti tubuh kita berkembang. Begitu juga IPA. IPA itu tidak akan berhenti selama fenomena lingkungan, selama makhluk hidup selalu berinteraksi, selalu berkembang dan berkembang. Tolong dicatat. Jadi IPA itu sebagai ayah atau sebagai father of science itu fisika. Fisika itu dilambangkan dengan hamparan bumi, hamparan bumi. Nah, di hamparan bumi muncullah ada biji ditanam di situ. Jeret. Bijinya apa? Biologi. Nah, antara biologi dan fisika hamparan bumi, maka nanti antara fisika dan biologi akan berkembang. Muncullah kimia sebagai anak dari hasil penggabungan antara fisika sama biologi. Nah, sehingga nanti muncullah cabang yang lain, bisa kimia. Nah, nanti dari cabang muncullah ranting. Ada kimia organik, kimia fisika, kimia biokimia, begitu juga fisika. Ada biofisika, ada nanti biofisika, ada mata kajian biofisika. Ada biokimia. Nah, kemudian, ranting dan pohon, biologi dan tadi dataran tadi saya katakan fisika, bumi ditanami biologi. Nah, muncullah ranting, cabang-cabang, muncullah ranting-ranting, muncullah daun, muncullah buah. Nah, ranting, buah, daun dari sains. Jadi kimia, fisika, biologi. Nah, akan berlangsung dengan baik apabila di situ ada atmosfer yang akan memberikan sinar, memberikan cahaya. Nah, atmosfer dan cahaya tadi itu namanya bumi antariksa. Bumi antariksa. Sehingga cabang kajian IPA tadi bumi itu fisika, tumbuhan itu makhluk hidup itu biologi, kimia perpaduan antara makhluk hidup dan bumi, kemudian perlu ranting, perlu apa sih? Sinar, perlu atmosfer, perlu matahari, bumi antariksa. Nah, dari situlah nanti cabang-cabang sains itu berkembang.
Nah, itulah yang dinamakan di sini dikatakan sebagai kumpulan pengetahuan, yaitu pengetahuan kimia, fisika, biologi, bumi antariksa, nanti berkembang lagi dan sebagainya. Bagaimana kedudukan Anda belajar filsafat pendidikan? Anda belajar filsafat pendidikan IPA. Berarti kalau dari sisi body of knowledge Anda adalah Anda harus menguasai yang namanya tadi contents knowledge. Contents knowledge. Apa itu content knowledge? Ya tadi kimia, fisika, biologi, dan cabang-cabangnya. Maaf, ini Pandu, kamu nyatet nggak Pandu? Pandu? Atau yang lain? Prof. Berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kalau dipanggil Prof. Damil langsung nyaut ya. Pandu nyatet nggak? Sekitar kita atau lingkungan yang ada pada kita. Itu berarti IPA dapat sebagai alat. Kemudian berikutnya, ya. Nah, alat ini yang digunakan untuk mengetahui, memahami fenomena alam atau yang ada di lingkungan kita itu, nama alat itu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah, metode kerja ilmiah. Nah, kemudian berikutnya di sini IPA dapat dipandang sebagai sikap. Ya. Jadi kalau kita belajar IPA, maka hal yang penting adalah bagaimana dengan belajar IPA itu dapat mengembangkan sikap-sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu apa saja? Misalnya, ya, melalui sikap ya jujur, tanggung jawab, disiplin. Nah, ketika kita kerja ilmiah, sikap-sikap itu akan muncul. Nah, oleh karena itu, kalau kita menganggap IPA sebagai pengembang sikap ilmiah atau pengembang sikap atau karakter, berarti IPA ini dipandang sebagai aksiologinya IPA. Jadi aksiologinya IPA itu apa? Dengan belajar IPA dapat membekali karakter-karakter, dapat mengetahui ya nilai-nilai kebaikan dari IPA. Itu. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya beberapa pendapat, yaitu ada Abrus Cato mengatakan sains sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses yang sistematik guna mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta. Tolong digarisbawahi atau dicatat yang dinamakan dengan serangkaian proses yang sistematik. Nah, serangkaian proses yang sistematik itu adalah kerja ilmiah, metode ilmiah. Kemudian Karin ya, menyatakan IPA adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen yang terkontrol. Ya, pengamatan. Ya, pengamatan. Yang dimaksud pengamatan di sini adalah kalau kita belajar IPA atau kita memperoleh pengetahuan IPA, maka kita harus melalui pengamatan. Yang diamati adalah fenomena alam. Fenomena alam yang ada di sekitar kita, di luar makhluk hidup. Nah, mengamati fenomena alam atau mengamati diri sendiri, mengamati makhluk hidup itu sendiri. Misalnya, mengamati tentang hewan, tumbuhan, nah, atau manusia sendiri, itu sebagai kalimat kata kunci mengamati, pengamatan. Jadi mengamati diri sendiri maupun mengalami alam semesta. Nah, itu menurut Karin. Nah, dan yang paling penting, ya, salah satu indikator di dalam IPA adalah kita harus ya, banyak melakukan percobaan, eksperimen dalam rangka menjelaskan, memahami fenomena yang ada di sekitar kita, eksperimen. Nah, kemudian ada berikutnya, sains hakikatnya sebagai cara berpikir atau way of thinking. Nah, jadi dengan IPA kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berpikir pemecahan masalah,
atau mengambil keputusan. Kok bisa, Pak? Bisa. Ketika ada memahami fenomena-fenomena, misalnya ada gunung, ya. Gunung satu ini kok bisa meletus, gunung satunya kok tidak meletus. Berpikir kritis muncul. Mengapa ya kok ada gunung yang bisa meletus, ada yang tidak? Nah, disinilah ya, pelajar atau orang-orang yang belajar IPA mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ada lagi, kok ada binatang? Ya, misalnya saja, ini kok bisa bertelur, sedangkan satu kok tidak bertelur. Kira-kira apa yang menyebabkan? Muncullah berpikir kritis. Ada fenomena alam. Berkaitan misalnya saja tentang terjadinya pemusnahan hutan gundul. Nah, disitulah kita dituntut untuk berpikir kritis, kemudian kreatif dan memecahkan masalah. Kira-kira apa ya, usaha apa ya untuk menghindari terjadinya lahan kritis atau penebangan hutan yang semena-mena. Nah, inilah tugas-tugas orang IPA. Dengan IPA dapat sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan berpikir atau a way of thinking. Ya. Ya. Jadi, sains sebagainya sebagai cara berpikir untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena atau gejala alam, baik makrokosmis maupun mikrokosmis. Nah, makrokosmis itu dapat dilihat. Contohnya alam semesta, itu makrokosmis. Sedangkan mikroskopis itu yang tidak dapat tampak panca indera. Nah, misalnya apa, Pak Darmin? Misalnya tentang virus, mikroba, itu berarti mikroskopis. Sel juga mikroskopis. Sehingga ada dua istilah dalam sains. Yang pertama istilahnya adalah pengamatan langsung. Apa yang dimaksud pengamatan langsung? Jadi menggunakan panca indera langsung bisa menangkap suatu fenomena. Pengamatan tidak langsung yaitu pengamatan yang harus teknologi untuk menangkap suatu fenomena. Jadi kalau melihat mikroba dengan mikroskop, oh berarti itu namanya pengamatan tidak langsung. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga dapat dikatakan sebagai batang tubuh pengetahuan atau body of knowledge yang dihasilkan keingintahuan orang. Nah, tadi keinginan tahu orang. Sehingga ya, IPA itu selalu berkembang. Ketika tahu, oh ya, ada suatu fenomena yang menarik dari faktual. Kok ada burung gagak, ya, ada yang hitam, tapi ada juga burung gagak yang warnanya putih. Nah, sehingga ingin tahu, kenapa kok ada burung gagak yang warnanya berbeda. Nah, sehingga disitulah yang nanti berkembang. Namanya nanti ilmu yang berkaitan dengan hereditas. Mengapa kok terjadi burung gagak itu? Mungkin ada hereditas keturunan. Ya, mungkin persilangan-persilangan apa yang muncul sehingga ada suatu fenomena yang menarik. Nah, lihat bunga. Ternyata bunga itu ada yang berwarna-warni. Kenapa sih bunga itu berwarna-warni? Nah, muncullah nanti tentang ya hal-hal yang berkaitan khusus ya, bidang IPA yang khusus mempelajari tentang itu. Perkembangbiakan suatu tumbuhan. Ya, mungkin masuk di biologi itu, tapi biologi yang lebih khusus lagi yaitu. Sehingga ada istilah geologi, ada istilah botani. Nah, itu kan berarti perkembangan dari suatu ilmu biologi. Itulah yang tadi saya katakan body of knowledge itu ya, tubuh pengetahuan IPA itu selalu berkembang. Nah, bidang pendidikan sains tadi sudah saya sampaikan sedikit. Anda belajar filsafat pendidikan sains. Jadi Anda
itu ada dua tumpuan ilmu Anda. Yang pertama tumpuan Anda adalah filsafat pendidikan. Tumpuan kedua adalah filsafat sains, content knowledge, dan pedagogic knowledge. Nah, tumpuan dari pedagogic knowledge atau ilmu kependidikan, itu kemarin sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama antropologi. Antropologi. Yang kedua adalah psikologi. Psikologi. Yang ketiga adalah sosiologi. Nah, kemudian antara pedagogik sama pedagogic knowledge, ilmu kependidikan, dan content knowledge, ilmu keipaan, itu akan disalurkan. Perlu komponen yang ketiga, namanya teknologi knowledge. Teknologi knowledge. Apa teknologi knowledge? Pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan pembelajaran, ya, teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran atau yang digunakan dalam pendidikan untuk mentransfer konten knowledge kepada siapa, Pak Darmin? Kepada siswa, pelajar. Nah, itu. Sehingga nanti di sini body of knowledge dari pendidikan IPA ada tompangan. Tadi content knowledge, yang kedua adalah pedagogic knowledge, yang ketiga karena era revolusi industri ini namanya teknologi knowledge. Itu yang harus Anda kuasai. Sehingga filsafatnya adalah filsafat tadi yang saya sampaikan, ya, filsafat sains, filsafat yang berkaitan filsafat kependidikan, filsafat pendidikan, dan filsafat teknologi. Memahami filosofis dari suatu teknologi. Nah, kalau bicara teknologi, filsafatnya masuknya adalah filsafat modern. Oke, berikutnya Ninda Harper, sains sebagai suatu pengetahuan dan pendapat yang tersusun dan didukung secara sistematis oleh bukti-bukti yang dapat diamati. Ya. Jadi menurut Harper, ya, sains itu suatu pengetahuan dan pendapat. Jadi pengetahuan dan pendapat yang tersusun dan didukung secara sistematis. Artinya apa? Sains itu kalau kita lihat, itu saat ini sudah disusun sistematis. Ya. Khusus sains yang kajiannya biologi, disusun sistematis. Bagaimana mengajarkan biologi, bagaimana kemudian sains-sains yang berkaitan dengan kimia, disusun dengan rapi. Bahan kajian apa yang termasuk kimia, kemudian biologi disusun dengan rapi, kemudian bahan kajian apa yang masuk dalam biologi. Sehingga kalau Anda perhatikan saat ini, ya, sains itu, materi-materi sains itu sudah tersusun dengan rapi, sehingga tidak terjadi overlapping. Ya. Materi ini, topik ini karena makhluk hidup mestinya langsung masuk di biologi. Oh, karena ini berkaitan gejala dan sifat suatu materi banyak masuk di fisika begitu. Nah, itu yang dimasukkan IPA sebagai bidang kajian yang tersusun secara sistematis. Nah, hal-hal yang tersusun tadi, ya, pengetahuan yang tersusun atau terkumpulkan di dalam pengetahuan IPA itu harus berdasarkan bukti eksperimen atau hasil dari suatu hasil pengamatan. Oke. Jadi kalau Anda belajar IPA, mungkin ya ketika Anda baca mungkin ada kalimat embrio, bayangan Anda bahwa embrio itu ada gitu. Ketika bicara fotosintesis, membaca suatu teks, bacanya teks fotosintesis, dalam benak Anda sebagai seorang yang belajar filsafat, proses fotosintesis itu ada gitu. Bisa dibuktikan begitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan terbukti atau dapat diamati pengetahuan itu tadi. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai
sains dan berbagai aspek kehidupan. Jadi kita bicara nilai sains dari berbagai aspek kehidupan. Nah, kalau bicara tentang nilai-nilai sains, berarti di sini kita bicara aksiologi. Nilai sains dalam praktek, nilai-nilai sains bagi intelektual, nilai sains bagi keagamaan, nilai sains yang berkaitan dengan dampak politik dan ekonomi, dan nilai-nilai sains dalam pendidikan itu sendiri. Yang menarik ini Profesor Lilia Sari ini, dosen saya. Ya, hakikat sains adalah suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan sebagainya melalui proses kreatif yang sistematis, melalui inquiry, dilanjutkan dengan proses-proses pengamatan secara terus-menerus. Ini apa? Dengan belajar sains, maka di sini muncullah proses-proses kreatif. Jadi kalau Anda belajar sains, otomatis ya, terbentuk karakter-karakter kreatif. Mengapa begitu? Karena Anda harus memiliki karakter kreatif untuk menyusun eksperimen atau inquiry, percobaan inquiry. Ya. Kemudian di sini dikatakan, pendidikan sains adalah suatu upaya atau proses untuk mengembangkan didik memahami hakikat sains sebagai proses dan yang tidak kalah mengembangkan sikap ilmiah serta nilai yang ada di dalam masyarakat untuk pengembangan sikap aplikasi yang positif. Artinya apa? Kalau Anda belajar sains, maka Anda dapat memperoleh pengetahuan produk sains, konsep, prinsip, dan sebagainya, yang mana tadi memiliki nilai yang sangat penting. Nilai yang sangat penting yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat. Jadi belajar sains itu Anda dapat ilmu, pengetahuan, kemudian ilmu dan pengetahuan yang diperoleh tadi digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang Anda peroleh tadi memiliki nilai. Nilai apa? Nilai untuk memecahkan masalah. Bernilai, berguna untuk memecahkan masalah. Itu belajar IPA. Jadi kalau Anda nanti lulus S1 pendidikan IPA, Anda nanti akan memiliki nilai ya, dalam kehidupan. Karena apa? Karena Anda ya, akan memanfaatkan ilmu Anda untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Minimal Anda bisa menggunakannya untuk memintarkan, mencerdaskan masyarakat dengan ilmu Anda IPA. Itu bicara aksiologi. Dengan demikian di sini bicara nilai ya, nilai sosial dan dari sains adalah nilai etik dan estetika. Nah, kemudian nilai moral. Ada nilai ekonomi lah, nilai ekonomi. Belajar IPA dapat digunakan untuk mencari ilmu, mencari uang. Anda belajar IPA, kemudian nanti uang ya. Kamu mengadakan kursus, mengadakan bimbingan, kamu mengajar di sekolah-sekolah, berarti Anda dapat uang. Jadi artinya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang Anda peroleh itu dapat bernilai ekonomi. Seperti Bu Mira kuliah bla bla bla, setelah kuliah lulus jadi dosen. Setelah dosen dapat uang. Nah, ketika ngajar apa yang dipasarkan Bu Mira? Konsep-konsep pengetahuan IPA. Seperti Prof. Damin ini juga implikasinya juga dapat gaji. Itulah yang dinamakan IPA memiliki nilai ekonomi. Oke. Ya. Nah, kalau nilai intelektual, kalau orang IPA ya jelas ya. Orang IPA biasanya memiliki nilai-nilai intelektual yang tinggi, bagus dibanding orang-orang biasanya kan begitu kesannya orang IPA. Ya, keagamaan. Orang IPA mestinya karena dia memahami fenomena alam, kemudian akan muncullah, ya,
semuanya itu milik Allah. Semua itu ciptaan Allah. Sehingga menambah kesyukuran Anda, ketakwaan Anda pada Allah. Dengan belajar IPA. Dengan belajar IPA dapat melihat makhluk-makhluk hidup yang mungkin aneh. Kakinya ada yang 10, ada yang 100, ada yang pokoknya aneh lah. Nah, menambah nilai Anda keyakinan, oh ya Allah, ternyata Allah itu menciptakan makhluk berbagai macam. Nah, Anda akan mengatakan keagungan Allah. Allah Maha Pencipta. Nah, itu berarti ketika Anda belajar IPA memunculkan nilai religius. Oke, berikutnya. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan sains, yaitu sains sebagai produk dan sains sebagai proses. Nah, sains sebagai produk namanya produk sains, tadi bisa konsep, ya, prinsip, hukum, teori. Nah, itu berarti sains sebagai produk. Dan sains sebagai proses. Sains sebagai produk disatakan pengetahuan yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ya tadi faktual, konseptual atau pengetahuan yang berupa teori, pengetahuan prosedural, ya, pengetahuan yang diperoleh melalui percobaan, setelah melakukan percobaan. Misalnya saja, Anda belum tahu ya suatu ekstrak dalam suatu biji atau buah tertentu. Nah, kemudian Anda mencoba melakukan percobaan ekstrak itu dengan lakmus asam basa. Nah, dari prosedur yang sudah Anda lakukan secara benar, menguji asam basa dari suatu ekstrak, oh iya ya, sebelumnya Anda tidak tahu. Setelah menguji, oh ternyata ekstrak dari, misalnya, ekstrak dari ya, jeruk nipis itu ternyata asam. Atau memiliki pH asam sekian. Nah, itu berarti pengetahuan Anda mengenai pH dari suatu ekstrak tanaman atau buah tadi merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui kerja ilmiah, tahap-tahap tertentu. Nah, pengetahuan seperti itu namanya pengetahuan prosedural. Nah, kemudian ada juga belajar sebagai produk dan prosesnya. Nah, proses ini ya yang sering dinamakan dengan proses ya metode ilmiah. Nah, ilmu mempunyai dua sifat utama. Sifat tersebut antara lain adalah rasional dan objektif ya. Tadi rasional dan objektif sudah saya sampaikan. Nah, di sini apa yang dikembangkan dalam IPA, cara berpikir sains. Selanjutnya, Bu. Nah, cara berpikir sains selanjutnya, Bu. Yang pertama, yaitu dengan IPA. Slide-nya berikutnya, Mas, atau Bu Mira. Nah, dengan belajar sains, ya, keterampilan berpikir yang dikembangkan adalah rasa ingin tahu. Kemudian percaya. Mengapa percaya? Karena melakukan percobaan, melakukan eksperimen, terbukti sehingga percaya. Ya. Kemudian bisa koreksi diri. Berarti apa? Dengan melakukan proses berpikir secara sains ya, akan memunculkan namanya koreksi diri. Bahwa tidak semua pendapatnya atau tidak semua pengetahuan yang dimiliki saat ini itu betul. Misalnya saja ketika ada suatu fenomena, kemudian Anda berpendapat, oh fenomena karena ini, terjadi karena ini. Tetapi setelah Anda baca atau dijelaskan orang lain, ya, yang lebih pakar mengatakan seperti ini, oh Anda koreksi diri, oh ternyata pendapat saya salah ya. Ternyata keterampilan berpikir saya mengenai fenomena itu salah ya. Nah, koreksi diri. Nah, itu di dalam pembelajaran IPA. Sehingga di dalam pembelajaran IPA kita harus mengembangkan sikap fleksibel. Tidak boleh menang sendiri.
Itu. Kemudian cara berpikir sains adalah mengembangkan penalaran, nalar, logika, logis. Berikutnya adalah cara berpikir sains adalah selalu berimajinasi. Karena dengan berimajinasi Anda selalu ya mendapatkan ide-ide kreatif baru. Gitu. Ketika nanti Anda melakukan ya, riset tentang pendidikan, meneliti seperti ini, Anda dituntut untuk selalu berimajinasi. Oh, kalau saya pakai media pembelajaran ini, gimana ya nanti pada hasil belajarnya? Kalau saya memakai media ini, bagaimana hasilnya ya nanti pada siswanya? Bagaimana perubahan sikap yang akan terjadi kalau saya pakai media ini? Nah, itu Anda selalu berimajinasi. Ketika Anda membuat skripsi, itu akan muncul. Nah, sehingga dari muncul imajinasi ini, oh iya, ternyata banyak sekali ya pikiran-pikiran Anda, ide-ide Anda muncul selalu imajinasi, sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, itulah tugas seorang filsafat pendidikan IPA. Ada seorang filsafat pendidikan selalu berpikir, kemudian dilontarkan kepada saintifik. Saintifik menangkap peluang itu, apa yang dilontarkan filsafat, kemudian dibuktikan atau dibetulkan, atau mungkin dia ingin membuktikan. Ya. Apa permasalahan-permasalahan apa yang dilontarkan orang filsafat pendidikan? Membuktikan. Membuktikan apa? Bahwa permasalahan yang dilontarkan seorang filsafat itu dapat dipecahkan dengan ide-idenya tadi. Nah, itu. Oke, berikutnya adalah sains sebagai produk. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali, ada fakta, konsep, prinsip, hukum, teori. Nah, ini nanti dicek lagi. Nah, sains sebagai proses. Nah, ini. Sains sebagai proses sains yaitu memahami bagaimana mengumpulkan fakta. Bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta itu untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, proses seperti ini mulai dari mengamati, mengukur, menarik kesimpulan, mengendalikan variabel, hipotesis, membuat grafik, membuat tabel, membuat definisi, sampai melakukan eksperimen, sampai terbukti. Itu namanya aktivitas kerja ilmiah. Tolong dicatat. Jadi aktivitas kerja ilmiah itu mulai mengamati, mengukur, menarik, dan sebagainya. Nah, proses aktivitas kerja ilmiah tadi dalam rangka mencari kebenaran secara ilmiah. Nah, mencari kebenaran ilmiah masuk dalam epistemologi sains. Oke, berikutnya adalah sains sebagai sikap ilmiah. Nah, ini sudah saya sampaikan. Nah, sikap ilmiah yang harus dimiliki ketika belajar sains, objektif, jujur. Jadi jangan sampai Anda mengamati, oh binatangnya kakinya 10, kemudian laporannya kakinya 8. Nggak boleh. Objektif, apa yang dilihat itulah yang dilaporkan. Tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ya, makanya perlu perenungan, penalaran. Nah, setelah dinalar, kemudian kesimpulannya, oh kesimpulannya ini. Jangan tergesa-gesa. Berhati terbuka, tadi sudah sampaikan tadi. Ya. Inspeksi diri-diri tadi apa Bu namanya? Introspeksi diri. Nah, itu terbuka. Tidak mencampurkan antara fakta dengan pendapat. Nah, itu. Anda tidak boleh mencampurkan antara fakta dan pendapat. Faktanya seperti itu, yaitu terkadang terjadi Bu Mira ketika mengolah data skripsi itu supaya dosennya senang, supaya hasilnya bagus, pengaruhnya sampai 99%. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dia diubah. Data-datanya diubah supaya hasilnya bagus. Ada ya Bu Mira seperti itu ya? Nah, ada itu. Sehingga tidak logis. Suatu pengaruh media pembelajaran atau suatu model pembelajaran pengaruhnya sampai 99% terhadap misalnya saja terhadap sikap ilmiah misalnya. Enggak bisa. Apalagi hanya
skripsi. Nah, oleh karena itu tolong Anda sudah belajar filsafat pendidikan, belajar sains, mohon nanti ketika ambil skripsi sampaikan dengan jujur apa adanya, jangan dibuat-buat. Nah itu. Kemudian bersifat hati-hati dan selalu ingin menyelidiki. Nah, dari sudut pandang sains, ya tadi sudah saya bagian way of thinking, way of investigasi, ya cara untuk melakukan suatu perjalanan dan body of knowledge. Ini tolong 3 hal ini nanti dipelajari, bisa saya keluarkan ini. Anda harus paham ini maksudnya. Nah, Oke. Nah, makna kebenaran dan kerja ilmiah. Nah, filsafat, sains ilmu kealaman. Ada konan, ada sub. Ya. Sains merupakan serangkaian konsep dan skema konseptual yang dikembangkan sebagai hasil eksperimen sudah. Skop mengatakan sains adalah pengetahuan tentang alam. Nah, sudah tadi sudah. Ya, dimulai melalui observasi, proses observasi dan sebagainya. Jadi subpe ini observasi dan sebagainya metode ilmiah. Nah, Kemni sains sebagai semua pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah. Nah, ini Kemni ini langsung ya. Nah, Kemni langsung. Jadi sains itu hasil dari kerja ilmiah. Ini jelas sekali ini. Apa itu? Nah, melalui siklus induksi, deduksi, verifikasi, pencarian terus-menerus, memperbagi teori pada dasarnya dikembangkan secara tentatif. Itu kerja ilmiah. Nah, ada beberapa lagi, ada Dampier, ada Goldstein. Ya. Sains adalah ini mungkin nanti dipelajari sendiri. Nah, ini yang paling penting bagi saya, bagi Anda sekalian, ini Albert Einstein. Ya. Science must start with fact and no matter what theoretical structure it builds in Beethoven. Di bawah ini diberikan diagram dari pandangan Einstein tersebut, Einstein yang dikutip oleh Kemeny. Nah, jadi ini ada matematika, ada teori, ada deduksi, ada prediksi. Nah, di sini kita berangkat dari dunia fakta, pengamatan fakta. Kemudian dari dunia fakta nanti ya menggunakan bahasa matematika. Yang tadi berpikir secara induksi. Ya, dari umum-umum ditarik ke khusus atau khusus-khusus ke umum atau bisa deduksi. Ini deduksi ke sana. Nah, jadi dari dunia fakta, kemudian muncul nanti teori yang dibahasakan dengan matematika. Saya ulang lagi, dari dunia fakta, ya. Kemudian muncullah suatu teori berdasarkan proses induksi, yang mana teori ini ya, dituliskan dalam bahasa matematika. Misalnya F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali kecepatan. Untuk mendapat rumus M atau teori atau rumus F sama dengan M kali A tadi, maka harus mengadakan pengamatan, melakukan percobaan berkali-kali sehingga muncullah teori. Nah, teori ini akan lebih praktis apabila dibahasakan melalui bahasa matematika. Ya, tolong nanti dicamkan lagi, kemudian nanti di sini ya disesuaikan lagi apakah fakta ya fakta-fakta yang sudah dideduksi, kemudian diprediksi ya atau dihipotesiskan, diverifikasi melalui suatu percobaan, verifikasi melalui percobaan, apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, kemudian ilmu sosial. Nah, ada sains, tadi sains ada ilmu sains natural, sains sosial. Pengetahuan tentang masyarakat dan tingkah laku dalam perkembangannya, pengetahuan ini juga dipelajari menggunakan langkah yang ilmiah pula. Kemudian pengetahuan tentang masyarakat dipandang sebagai ilmu juga. Cuman ilmiahnya di sini lain dengan ilmiahnya sains. Ya, itu. Nah, ilmu pendidikan ini sudah ya
ilmu pendidikan merupakan ilmu terapan yang terutama melibatkan psikologi, sosiologi tadi sudah Prof disampaikan. Ya, psikologi, sosiologi dan antropologi. Tolong ditambah itu. Bidang-bidang studi lain seperti fisika, kimia juga, ya, biologi juga dapat terkait dengan ilmu pendidikan. Nah, jadi ini sebagai konten knowledge-nya, fisika, kimia itu konten knowledge-nya, fisiologi sosial, psikologi itu sebagai ya pedagogic knowledge. Nah, pengembangan pengetahuan guru dalam kaitannya dengan pengajaran meliputi 3 kategori. Bahan kajian itu content knowledge, pedagogic knowledge, dan kurikulum. Nah, kalau sekarang tidak hanya itu, ditambah teknologi. Nah, ini pembagian paradigma kebenaran, ada paradigma berdasarkan logika, positivisme, naturalisme, dan paradigma modus operandi. Nih. Jadi paradigma pada operandi memiliki suatu ya, keinginan tertentu dioperkan. Jadi kalau pendidikan itu sebenarnya paradigmanya adalah mengoperkan, menyampaikan pengetahuan yang ada di guru atau dosen kepada siswa. Nah, nanti dilihat lebih lanjut, naturalis itu sering dinamakan ya paradigma sains, paradigma positivisme sering dinamakan paradigma metode kerja ilmiah,